Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan di awal tahun baru ini. Ia menyertai kita selama 365 hari di tahun 2021 tanpa pernah meninggalkan kita. Tuhanlah penolong kita yang sejati. Sekarang di hari pertama tahun ini, baiklah kita menaikkan mazmur yang akan menjadi pengakuan iman kita di sepanjang tahun 2022. Sebagaimana tercantum dalam Mazmur 121 dengan mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang sedang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang menebus segenap ciptaan, yang hadir sebagai Roh Kudus, yang memampukan kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah telah menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Ia pasti akan tetap menyertai kita, karena Yesus Allah yang menghiraukan kita di sepanjang hari-hari yang akan kita lalui. Kita sambut dengan pujian, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya.
Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Hari-hari yang telah kami lewati dan hari yang Engkau anugerahkan hari ini. Tentu saja boleh terjadi karena kemurahan hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti dan menyerah terhadap kami semua ketika kami hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran kami. Bila kami berdiri di hadapan Tuhan di tahun yang baru, di tanggal 1 Januari 2022 ini, kami tahu Tuhan, bahwa itu semua bukan karena kami benar, kami layak dan kami sempurna. Karena itu kami ingin datang kepadamu. Kami membawa kehidupan kami. Dengarkanlah Bapa pengakuan kami pribadi. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau telah mendengar pengakuan kami. Bahkan setiap hal yang tidak dapat kami ungkapkan, tidak dapat kami perdengarkan kepada sesama kami manusia. Sesungguhnya Engkau telah mengetahui dan di mata-Mu semuanya jelas ya Tuhan. Kiranya Bapa, hati yang telah mengaku kepadamu itu kembali dipulihkan dan hidup dalam sukacita dan sorak-sorai. Karena kami tahu ada Allah yang telah menerima kami di dalam Kristus Yesus, yang menolong kami untuk kembali hidup dalam kebenaran, di dalam ketaatan. Engkau Tuhan yang akan bersama dengan kami dalam segala kelemahan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan nyata dan Engkau dengan seluruh keberadaanmu akan terus memperbaharui dan mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Berbunyi demikian. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyatakanlah salam damai satu sama lain. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang
silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami melangkah di tahun yang baru ini. Dalam kemanusiaan kami gemetar dan takut. Tetapi ke hati kami menjadi tenang dan damai. Ketika kami mengingat ada Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang sungguh mengasihi dan memegang kehidupan kami. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman itu akan meneguhkan kami, menolong kami, supaya kami tahu bagaimana kami berbuat di dalam tahun yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau yang akan mengangkat setiap ketakutan-ketakutan kami, pengalaman-pengalaman kami. Engkau akan memberikan damai sejahtera ya Tuhan, sehingga kami dapat menyambut firman ini seperti seorang anak kecil, seperti tanah yang baik, yang siap bertumbuh dan siap berbuah bagi Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini, kita akan bersama-sama membaca Mazmur 8, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dalam pandangan saya ini adalah salah satu mazmur luar biasa yang dituliskan oleh Daud. Karena di dalam mazmur ini, dia menolong kita menjelaskan siapa diri kita dan bagaimana kita melihat diri kita itu ketika kita akan kembali berjalan bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Makhluk hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenankan di awal tahun baru ini saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan menolong dan memelihara kita. Saya selalu berkata kepada setiap jemaat Tuhan dan juga kepada diri saya sendiri, satu-satunya hal pertama yang harus kita syukuri dalam hidup kita adalah ketika kita masih bernafas. Dan itu sudah cukup untuk membuat kita memuji Allah. Nah, hari ini kita mendapatkan firman yang sangat indah. Saya tadi berkata bahwa ini adalah salah satu bagian dari Mazmur yang luar biasa di dalam penghayatan atau di dalam penerimaan saya. Oleh karena apa? Karena melalui bagian ini Daud akan menolong kita melihat diri kita dengan baik. Suatu hal yang sebenarnya saya yakin kita semua pernah mendengarnya, tetapi dia mengulangnya kepada kita. Lalu kemudian dia akan menolong kita juga bagaimana kita berbuat ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Mazmur ini dibuka dengan pujian kepada Allah. Kalau kita lihat ayatnya yang kedua dan ke-10, di sana ada pengulangan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu
di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini satu pesan yang pertama-tama disampaikan kepada kita dan ini penting sekali. Kita membuka hidup kita, kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Kita tidak perlu takut mengatakan hal ini karena memang kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kita harus siap kapanpun waktu itu terjadi. Tetapi satu hal yang kita ketahui di sana, bahwa hidup yang kita awali di tahun baru ini harus dibuka dengan pujian kepada Tuhan. Dan ketika dia berakhir, saya dan Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa hal yang sama akan keluar dari mulut kita, kehidupan kita. Ada pujian kepada Allah. Kenapa Daud memuji Allah? Tidak lain karena dia mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kita membaca di dalam Alkitab bagaimana diceritakan sejak kecil Daud sudah terbiasa di padang. Dia menggembalakan kambing dan domba milik ayahnya. Ketika dia bercerita kepada kita di ayat 8 sampai ayat yang ke-9, di sana disebutkan binatang-binatang. Ada kambing domba, lembu sapi sekalian, lalu binatang-binatang di padang, burung di udara, ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bagian-bagian ini menceritakan betapa Daud telah bergaul dekat sekali dengan ciptaan Tuhan yang ada di sekelilingnya. Dia tidak berdiam di dalam rumahnya, tetapi dia keluar dan dia menyaksikan setiap ciptaan itu menceritakan tentang kebesaran dan kemuliaan Allah. Ketika dia berkata bagaimana langit itu menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Suatu saat saya membayangkan, pasti suatu hari di saat malam Daud ada di padang masih bersama dengan binatang-binatangnya. Lalu dia tidur di padang yang hijau dan dia mengarahkan pandangannya ke langit. Dan dia melihat bintang-bintang yang indah. Dan di saat itulah dia takjub kepada Allah. Begitu indah, begitu banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan. Dan hal itu mengelilinginya setiap hari. Kemanapun dia pergi, dia melihat gunung, dia melihat hamparan padang yang luas. Dia melihat sungai yang jernih, dia melihat pohon-pohon yang tinggi. Dia melihat binatang-binatang yang kecil dan besar berlari-larian di sela-sela pepohonan. Dia melihat ikan-ikan di sungai. Di saat itulah dia berjumpa dengan wajah Tuhan. Dan dia berkata, betapa besar, betapa mulianya, betapa agungnya Tuhan itu. Bapak Ibu, ini hal yang sering sekali hilang dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan, apakah hal yang kita saksikan itu telah membuat kita begitu takjub kepada Allah? Ataukah bunga yang mekar itu, bisakah bunga yang mekar itu, suatu saat kita terhenti dan berkata, betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan kelopak-kelopak dengan ukuran yang tepat satu sama lain. Dengan warna-warna yang sangat serasi. Bagaimana pohon-pohon itu bisa rimbun sedemikian rupa. Dan dia bisa membentuk seperti sebuah lukisan. Bagaimana air bisa mengalir pada tempatnya. Bagaimana dia bisa mengairi setiap tanah-tanah yang kita injak. Rumput-rumput yang tumbuh. Sekalipun setiap hari tanah tempat dia berdiam diinjak. Tetapi rumput tetap ada. Apakah kita mengalami ketakjuban seperti Daud itu? Daud mengalami hal itu dan disitulah dia berhadap-hadapan dengan wajah Tuhan. Dan disitulah keluar pujian yang indah ini. Oh Tuhan, begitu besar Engkau, begitu luar biasa Engkau. Dan aku siapa Tuhan? Rupa-rupanya aku ini bukan siapa-siapa. Ketika Daud tenggelam di dalam kebesaran dan kemuliaan Allah, disitulah dia mendapati betapa dirinya bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, saya selalu terkesan walaupun beberapa kali naik pesawat, tapi perenungan ini selalu terlintas di dalam benak saya ketika di dalam pesawat lalu kemudian membuka kaca, jika dapat tempat pas di samping kaca begitu dan melihat ke bawah, ada saat-saat di mana kita akan mendarat dan kita melihat betapa rumah-rumah, gedung-gedung tinggi menjadi sangat kecil. Kita melihat bagaimana sebuah area bisa menjadi seperti peta yang sangat indah. Warna-warnanya berpadu dengan luar biasa. Kita di atas dan kita menyaksikan bahwa mobil-mobil yang besarnya berkali-kali lipat dari badan kita tiba-tiba menjadi sebesar semut. Dan disitulah
saya selalu berpikir, iya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini seperti semut. Ketika ada air melanda kita, maka kita bisa langsung terhempas. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika saya dan Bapak Ibu begitu kecil, begitu bukan siapa-siapa, kita diberi kesempatan untuk melihat karya Allah yang luar biasa di sekeliling kita dan menyaksikan bagaimana jari-jarinya. Bapak Ibu perhatikan ini luar biasa ketika dikatakan di ayat keempat, langit itu diciptakan oleh jari Allah, hanya jarinya saja. Bukankah itu sesuatu yang sangat menakjubkan kita kalau kita hayati? Hanya sebagian kecil dari seluruh Allah itu sendiri, hanya jarinya. Tapi dia bisa membuat hal ini. Dan dalam kesebesarannya itu, disitulah ada saya dan Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk hidup dan menyaksikan semua hal yang luar biasa ini. Ketika saya menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa, saya begitu kecil di antara setiap banyak ciptaan ini. Apa yang harus saya lakukan? Tidak lain, saya harus mengingat bahwa betapa Tuhan mengingat saya, betapa Dia tidak pernah melupakan saya. Bukti bahwa Dia tidak pernah melupakan saya adalah ketika Dia menciptakan saya menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana saya tahu bahwa saya serupa dengan Allah? Saya segambar dengan Dia. Ketika saya dipercayai untuk berada di tengah-tengah seluruh ciptaannya yang luar biasa itu, dan saya diberi kesempatan untuk mengelolanya dengan baik. Itulah yang Dia katakan di ayat yang ke-7 itu, Bapak Ibu, ketika di sana berkata demikian kepada kita, engkau membuat dia, yaitu manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Suatu hal yang luar biasa ketika kita yang kecil, yang lemah, yang bukan siapa-siapa ini, dipakai Tuhan. Dia mempercayakan banyak hal dalam tangan kita untuk kita kelola. Seluruh ciptaannya, hal yang Dia berikan di dalam kehidupan kita, sekeliling kita. Dia berkata, ini anakku, kelolalah dengan baik, manfaatkanlah dengan baik, jadikanlah berkat bagi setiap orang. Dan Tuhan memberikan kepercayaan itu tanpa ragu-ragu. Karena ketika Dia memberikan kepercayaan itu, di situ Dia berkata bahwa kita sungguh-sungguh serupa dengan Dia. Pribadi yang berkarya, yang terus bekerja, yang mencari berkat di dalam dunia ini. Tuhan mau memakai kita karena Dia ingin menyiarkan kepada segenap makhluk bahwa kita ini adalah makhluk yang tertinggi yang Dia ciptakan itu. Dia mau memakai kita, Dia mau mempergunakan kita, dan itu tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Sekalipun saya dan Bapak Ibu hidup di dalam dosa dan kelemahan, tetapi Tuhan tidak pernah menarik kepercayaan itu. Sampai sekarang Dia terus memakai kita, Dia terus mengingatkan kita bahwa Dia memperdulikan kita sekalipun kita kecil. Karena apa? Karena kita adalah segambar dengan Dia. Betapa bahagianya Bapak Ibu ketika saya menyadari bahwa saya dipercayai oleh Allah. Saya memang bukan siapa-siapa. Saya ini kecil. Saya ini lemah. Saya ini bisa terhempas, bisa hancur sekejap. Bisa jadi puing, bisa jadi debu. Tetapi Tuhan mau pakai saya. Dia kasih kepercayaan kepada saya. Dia pakai saya untuk merubah sesuatu dari tidak berguna menjadi berguna. Bagaimana sesuatu itu menjadi bernilai. Dan Tuhan memakai saya untuk itu. Ketika kita menyadari bahwa kita dipercayai dan kita dipakai. Hal apalagi yang kurang dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah ada yang kurang karena apa? Yang memberi kepercayaan itu adalah Allah yang empunya saya dan Bapak Ibu. Tahun yang akan kita jalani pasti tidak akan mudah. Tetapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita ini mau dipakai, dipergunakan oleh Allah. Lihatlah tahun-tahun yang akan kita jalani itu sebagai kesempatan untuk terus mengelola, dan mengelola. Tuhan tidak memberi kita cuti, berhenti untuk hal itu. Dia terus memanggil kita untuk mengelola apapun yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita,
Di tahun ini kita dipanggil untuk kembali mengelolanya dengan baik. Entah itu hubungan suami istri, hubungan kita dan anak-anak. Kita kembali dipercayai mengelola persekutuan kita. Kita kembali dipercayai untuk mengelola masyarakat di mana kita hadir. Kita kembali dipercayai bahkan untuk mengelola dunia ini. Begitu luar biasanya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan letakkan di punggung saya dan Bapak Ibu. Dan dia berkata, oleh karena dia yang memberi panggilan itu, maka dia juga yang menjamin saya dan Bapak Ibu akan mengerjakannya dengan baik. Kita tidak perlu menduga-duga apakah hidup kita akan bertambah sulit. Saya juga tidak tahu apakah tambah sulit, apakah tambah mudah. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa di dalam situasi apapun kita terus berbuah, kita terus berkarya bagi Allah. Allah tidak pernah berubah. Dia akan terus mulia, dia akan terus besar di dalam kehidupan kita. Kita juga tidak akan pernah berubah. Kita tetap kecil, kita tetap lemah, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Dan di dalam situasi itu kita menjadi gembira dan bersukacita karena kita tahu ada Allah yang besar, yang mengasihi, mau memakai saya dan Bapak Ibu. Judul kita hari ini adalah Yesus Allah yang menghiraukan. Saya rasa kita harus selalu mengingat bahwa Allah bukanlah hanya Allah yang kita saksikan di dalam ciptaan, tetapi Dia yang telah menjadi manusia itu. Dan ini adalah sukacita kita yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Bahwa Allah bukan hanya memperdengarkan suaranya, tapi Dia hadir dalam rupa kita sebagai manusia. Dan itu adalah puncak yang menyatakan bagaimana Dia sungguh mengasihi dan menyayangi saya dan Bapak Ibu. Karena itu jalanilah tahun yang baru ini dengan optimis. Segala hal yang akan terjadi di depan kita mungkin tidak tahu. Tapi kita percaya bahwa Allah mau memakai kita untuk mengelola segala sesuatu. Dan ketika nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan, biarlah Mazmur Daud ayat 10 itu menjadi kalimat yang keluar dari kehidupan kita. Bahkan juga orang-orang di sekeliling kita. Ketika bunyi kalimat itu berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita pastikan bahwa ketika kita sampai di titik itu, hanya pujian kepada Allah yang boleh kita suarakan setiap hari. Dan itu boleh terjadi di dalam setiap karya kita, tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita bersama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari orang tua kita yang terkasih, paduan suara Komisi Usia Lanjut. Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari pertama tahun baru yang Engkau karuniakan kepada kami berdoa, bukan hanya bagi diri kami, tetapi bagi segenap ciptaan, terutama Tuhan, setiap orang yang disebut sebagai makhluk yang segambar dan serupa dengan Engkau. Tolonglah kami untuk menemukan keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam setiap hal yang kami jumpai setiap hari. Tolonglah kami Tuhan, untuk menemukan betapa besarnya Engkau, tidak terbatasnya Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga hal itu yang membuat kami bersujud, betapa kami kecil, betapa kami lemah, betapa kami bukan siapa-siapa. Dan kegembiraan kami meluap ketika kami menyadari, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan kami, firman-Mu berkata, Engkau mempercayai kami. Engkau mengingat kami, tidak melupakan kami ya Tuhan. Bapa di surga, berikanlah kami hikmat-Mu kepada kami dan seluruh umat manusia, supaya kami boleh terus mengingat diri kami sebagai pengelola yang baik. Tolonglah kami menjadi pribadi yang memperbaharui, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Sehingga ketika kami kembali dipanggil oleh Tuhan, kami boleh mengakhirinya dengan pujian, bahwa betapa Engkau mulia, betapa Engkau agung dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menebak-nebak perjalanan kami, karena kami terbatas untuk bisa memahami dan mengerti setiap jalan yang telah Tuhan tata dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa dalam setiap perjalanan itu Tuhan ada, berjalan bersama dengan kami sebagai sahabat, menolong kami ketika kami terjatuh untuk kembali bangkit, memberikan kebutuhan yang kami perlukan. Bahkan Tuhan juga boleh memberikan hikmat dan sukacita, sehingga kami terus berbuah di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami percaya Bapa, bahwa kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang akan terus bersama dengan kami semua. Bersama-sama kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Malioraya Bank Permata nomor 08328000016 atau melalui QR Sembie Niaga GKI Malioraya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Mari kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Berikan kami hati dan hikmat yang berasal daripada-Mu, agar kami dapat mengelolanya dengan baik dan bijak. Berkati kami ya Tuhan yang telah memberikan persembahan ini, dan semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu di sepanjang tahun yang telah kami lalui. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memasuki pengutusan kita. Usahakanlah senantiasa pembaharuan hidupmu, tinggalkanlah kehidupan lamamu. Kami siap dibaharui Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Kami siap hidup dalam firman-Mu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat mengalami tahun penuh anugerah bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita terus mengerjakan hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita telah dipanggil untuk mengelola, untuk memperbaharui, untuk menghidupkan. Dia yang akan memberi kekuatan kepada kita semua. Kemanapun Bapak Ibu pergi merayakan tahun baru ini, tetaplah selalu menjaga diri dengan prokes. Saya dan seluruh majelis jemaat mendoakan Bapak Ibu dan keluarga mengalami sukacita dari Tuhan di awal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.